Halo sahabat YouTube, selamat berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku. Untuk video kali ini, saya akan menayangkan contoh soal untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya materi tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apa yang dimaksud dengan GLBB? GLBB merupakan akronim atau singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak di lintasan yang lurus dengan percepatan konstan. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Pada GLBB dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah GLBB dipercepat, yang kedua adalah GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu cirinya adalah benda bergerak lurus dan semakin cepat, di mana perubahan kecepatannya tetap konstan. Contohnya apa? Contohnya adalah benda yang jatuh bebas. Nah, benda yang jatuh itu akan mengalami gerak yang lurus, kemudian benda itu juga akan berubah kecepatannya semakin lama semakin cepat. Yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat, benda akan bergerak semakin lama semakin lambat. Contohnya adalah kendaraan yang direm atau benda yang dilempar ke atas. Jadi, benda yang sedang bergerak ke atas itu akan mengalami gerak yang lurus dan kecepatannya akan semakin kecil atau semakin lambat. Pada GLBB ada dua rumus yang di sini yang saya perkenalkan. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung jarak, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang kedua, rumus untuk menghitung kecepatan akhir, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, simbol-simbol itu keterangannya adalah sebagai berikut. A adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya adalah second atau detik. Kemudian S itu adalah jarak, satuannya meter. V0 adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per second. Sedangkan VT adalah kecepatan akhir, satuannya adalah meter per second. Nah, bagaimana penerapan rumus-rumus tersebut? Perhatikan untuk contoh soal berikut ini. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik. Nah, cara mengerjakannya kita tulis dulu yang diketahui, yaitu waktu atau T sama dengan 10 detik. Kita tulis 10 second. Kemudian percepatan
percepatan atau A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Ditanyakan yang A adalah kecepatan, kemudian yang B adalah jarak. Nah, bagaimana menghitung kecepatan? Kita gunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kita masukkan angkanya, karena mula-mula diam, maka V0-nya adalah 0. Jadi kecepatan awalnya adalah 0. Karena pada soal itu benda bergeraknya dari keadaan diam. Jadi diam itu adalah 0. Nah, setelah kita masukkan angkanya, yaitu VT sama dengan 0 ditambah 5 meter per second kuadrat kali 10 second. Hasilnya adalah 50 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 50 meter per second. Menghitung jarak. Bagaimana cara menghitung jarak? Jarak yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Jika dimasukkan angkanya, S sama dengan 0 kali 10 second ditambah setengah kali 5 meter per second kuadrat kali 10 second kuadrat. Perhatikan rumusnya T-nya itu kuadrat. Berarti waktunya harus dikuadratkan. Maka ditulis 10 second kuadrat. Nah, kita hitung S sama dengan 0 ditambah setengah kali 5 meter per second kuadrat kali 100. 100 itu dari mana? 100 itu dari 10 kuadrat. Sehingga hasilnya jaraknya adalah 250 meter. Ini contoh yang nomor 1. Semoga bisa dipahami. Perhatikan contoh yang nomor 2. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 meter per second. Kemudian bus ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah bus dipercepat? Jangan lupa untuk selalu menuliskan diketahui dan ditanyakan. Diketahui V0 atau kecepatan awal yaitu 40 meter per second. Kemudian A ini adalah percepatan yaitu 2 meter per second kuadrat. Dan T adalah waktu yaitu 30 second atau 30 detik. Ditanyakan A kecepatan, B jarak. Masih kita gunakan rumus yang tadi. Untuk kecepatan yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kita masukkan angkanya sehingga hasilnya adalah 100 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 100 meter per second. Nah, untuk jarak, rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, angka-angka yang diketahui tadi kita masukkan, sehingga jaraknya yaitu 40 kali 30 ditambah setengah kali 2 kali 30 kuadrat. Yaitu hasilnya adalah 2100 meter. Jadi jaraknya adalah 2100 meter. Nah, demikian tadi ya contoh bagaimana menghitung kecepatan dan jarak pada GLBB. Nah, berikutnya ada latihan soal, silakan dikerjakan. Oke, demikian tadi pembelajaran tentang
GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terima kasih.